Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Abdul Salam, Orkot Kota Surabaya, dan juga ada Pak Arif, Ketua FKA BKM Kota Surabaya, juga Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara gathering dan penguatan BKM tahun 2022 yang berasal dari BKM seluruh Kota Surabaya dan juga arah pendamping. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita semua diberikan kekuatan dan keselamatan kita bisa berada malam hari ini. Videonya ini bukan yang santai. Kok Pak Jason boleh serius kabeh. Saya kesini tadi agak lambat, saya minta maaf. Hampir di pandangan teman-teman waktu itu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan seperti ini. Di Surabaya ini, kalau malam penduduknya 3 juta orang. Kalau malam 3 juta orang. Kalau siang penduduknya hampir 6 juta yang berasal dari Sidoarjo. Jadi semua pada beraktivitas di Kota Surabaya. Jadi bisa dibayangkan Kota Surabaya ini sudah berjejal cukup banyak orang. Berbagai kelompok masyarakat itu berusaha memperebutkan ruang-ruang kehidupan. Kalau sudah dapat ruang kehidupan, maka lazimnya adalah memperluas ruang-ruang kehidupan yang diperoleh. Semua saja, mau partai politik, mau RT, mau RW, mau pengusaha, mau perusahaan PKL, mau BKM, semua memperebutkan ruang-ruang kehidupan. Nah, ada kelompok-kelompok masyarakat yang menurut saya cukup pandai dengan mengembangkan jejaring kolaborasi. Jadi kalau ketua RT misalnya saya dari contoh, kalau ketua RT-nya diam saja, tidak membangun jejaring ya tidak ada hasilnya. Tapi kalau kemudian membangun jejaring, kemudian bisa berelasi dengan wali kota, dengan pejabat Pemkot, bisa dengan DPRD dan sebagainya, maka RT itu bakal mendapatkan banyak manfaat. Maka kuncinya kalau kita ingin bertahan hidup, menegakkan eksistensi di Kota Surabaya ini, harus pandai-pandai membangun jejaring. Saya pada waktu ketemu dengan Pak Arif disampaikan ada sekitar 60-an BKM di Kota Surabaya, betul Pak? 60 ya? 154. Tapi yang berjaya hanya berapa? 80%. Jadi itu yang harus dikembangkan. Ada BKM yang di masa lalu mungkin tidak terlalu berjaya atau bahkan saya mengalami kesulitan, tapi ada BKM yang kreatif, membangun hubungan sana sini dan kemudian memperkuat hubungan itu. Itu yang pertama, membangun jejaring di seluruh Kota Surabaya dengan berbagai macam elemen masyarakat dan pemangku kewenangan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, saya sering mengibaratkan satu organisasi itu ada 2 faktor yang sangat dipengaruhi. Satu, legalitas. Legalitas itu dibatasi oleh surat keputusan. Termasuk di sini fungsinya RT dan RW, BKM itu apa saja.
diatur dalam SK. Betul ya Pak Ustaz. Yang kedua adalah legitimasi. Legitimasi itu harus dibangun dengan karya-karya yang membuat orang lain percaya. Dan kalau sudah percaya, maka kemudian orang lain itu secara simultan akan berusaha membangun hubungan yang lebih baik. Ada PKM, ada RT dan RW. Kalau tidak berfungsi di SK yang disebutkan tadi, tidak akan berfungsi. Saya tahu kalau misalkan PKM ini masih dibatasi oleh keterbatasan yang lain, tapi toh saya memberikan apresiasi yang besar-besar. PKM ini bisa membantu sehari yang luar biasa di Kota Surabaya untuk membantu warga masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam mengangkat sosial ekonomi masyarakat dan juga perbaikan kampung dengan tidak memadai disiapkan fasilitas. Disampaikan oleh payung. BG sampai kantong 5. Iya, sekali lagi dapat payung cantik Pak. Saya itu kan cuma 1. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, APBD Kota Surabaya di tahun 2022 ini adalah 10,6 triliun. Di tahun 2023 naik 600 miliar menjadi 11,2 triliun. Ini yang kemudian dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk berbagai kepentingan masyarakat, terutama satu, pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Pak Wali Kota, DPRD membuat proyek-proyek rumah-rumah padat karya, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, termasuk bedah rumah atau rutilah rumah yang tidak layak huni itu benahi. Bahkan kemudian kemarin itu ada sekitar 800 rumah tidak layak huni di tahun 2022 ini. Kemudian di tahun 2023 itu ditingkatkan menjadi 3.500 dengan anggaran 177 miliar. Ada juga pembangunan jamanisasi sampai kemudian 8.000 jamban di tahun 2023. Pak Saiful ini menerangkan tadi apa saja PDAM itu untuk warga yang miskin yang tidak mampu. Itu disampaikan Mas Saiful tentang isu PDAM rencana menaikkan tarif dasar air minum di Kota Surabaya. Yang ini lagi ramai diperbincangkan. Nah, ceruk pembangunan itu harusnya bisa diambil oleh BKN. Harusnya bisa diambil oleh BKN. Nanti kalau misalkan dengan membangun sinergi dengan BKD, silakan. Kalau ada ide-ide gagasan dari BKN, saya bukakan forum rapat dengan komisi A atau komisi C pusat pembangunan. Sehingga bisa sampaikan apa gagasan untuk memperkuat eksistensi dari BKN. Kemudian dalam kelurahan pun juga nanti akan diperkuat tahun 2023 ini. Kalau sebetulnya saya tahu ada beberapa pengurus BKN yang dekat dengan lurah, dan itu bisa dimanfaatkan untuk saling menguntungkan, saling memperkuat eksistensi dari kedua belah pihak. Misalkan BKN-nya juga berkibar, kebutuhan warga masyarakatnya untuk pembangunan jalan itu bisa tapi intinya bahwa kita semua ini ingin membangun Kota Surabaya dengan suasana yang saling bekerja sama, satu sama lain bisa bergotong royong,
bisa mengembangkan kapasitas organisasi dan pribadinya masing-masing. Kita bersyukur di kota Surabaya ini, kota yang besar, kota metropolitan, terdapat itu bermacam-macam warga masyarakat dengan berbagai latar belakangnya, tapi bisa hidup berdampingan dan saling bergotong royong serta bekerjasama. Saya dalam hal ini menegaskan, menyarankan agar BKM di tahun 2023, kalau bulan 2022 sebentar lagi sudah selesai, itu merencanakan tahun 2023 itu harus membangun satu jaring yang kuat dengan berbagai elemen masyarakat, RT, RW, lurah, camat, partai politik, DPRD, wali kota, wakil wali kota, semua harus diajak untuk memperkuat administrasi dari BKM. Dengan cara ini saya yakin kita semua akan mendapatkan peran yang memadai di kota Surabaya ini, dan sekaligus kita bisa mengembangkan organisasi ini dengan sebaik-baiknya, terutama untuk memperkuat posisi dan kehidupan warga masyarakat yang tidak mampu, memperbaiki infrastruktur dan memperkuat ekonomi warga masyarakat. Saya kira itu sambutan dari saya. Saya berharap kita semua bisa saling bekerjasama dan kemudian saling bersinergi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.